Jadi buat kalian yang mau kerja, jadi perlu dipertimbangkan baik-baik kalian mau kerja dengan status karyawan kontrak atau permanen. Itu ngaruh banget. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kalian yang udah datang lagi ke channel ini. Kali ini kita bakal ngomongin apa ya? Kalau kemarin di video sebelumnya udah ngomongin cara nyari kerja, kita udah ngomongin tentang tips-tips interview. Nah, kali ini saya ada sedikit rasa yang tergerak pengen sharing terkait karyawan kontrak dan karyawan permanen. Jadi mungkin kalau kalian masih fresh graduate, kalian belum begitu familiar dengan istilah karyawan kontrak dan karyawan permanen, atau mungkin ya kalian pernah dengar sih, coba masih belum begitu jelas nih gambarannya seperti apa. Saya akan coba bawakan secara singkat atau mungkin secara lebih santai, nggak begitu formal, apa sih karyawan permanen itu, apa sih karyawan kontrak itu gitu. Jadi kalau di dunia kerja, buat kalian fresh graduate yang baru pertama kali masuk ke dunia kerja, jenis karyawan tuh ada dua, atau perjanjian karyawan tuh ada dua. Yang pertama nanti ada PKWT sama PKWTT. Jadi kayak perjanjian kerja waktu tertentu sama perjanjian kerja waktu tak tentu. Nah, kalau yang tertentu itu adalah karyawan kontrak. Nah, yang tak tentu itu adalah karyawan permanen. Jadi kita biar gampang bahasnya, kita sebut aja karyawan kontrak dan karyawan permanen atau karyawan tetap ya. Tetap aja mungkin ya. Kalau permanen tuh kayak kurang begitu familiar ya. Karyawan tetap sama karyawan kontrak. Bedanya apa sih? Apakah ada perbedaan dari dua jenis tipe karyawan ini? Ya, ada. Kita bahas yang mana dulu nih? Saya rasa kita coba bahas yang karyawan kontrak dulu aja. Oke, karyawan kontrak. Jadi buat kalian fresh graduate, untuk tipe karyawan kontrak ini pada dasarnya yang paling terlihat itu adalah durasi kerja. Jadi perjanjian kerja yang akan kalian tanda tanganin ketika kalian bekerja di suatu perusahaan itu tuh berdasarkan waktu. Biasanya sih 1 tahun. Jadi umum lah 1 tahun. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa kalian akan mulai bekerja di perusahaan ini dari tanggal 1 bulan 1 tahun ini sampai 1 tahun ke depan. Itu karyawan kontrak. Nah, terus apa sih kerugian sama keuntungannya? Saya sendiri secara pribadi untuk kerugian belum bisa begitu detail ya, karena saya belum pernah memiliki status karyawan kontrak. Selama ini saya kalau apply milih permanen, tapi saya mau coba jelaskan. Jadi kalau karyawan kontrak ini pada dasarnya kan status kerjanya udah jelas nih dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah itu ada kemungkinan diperpanjang nggak bang? Gitu. Jadi kemungkinan diperpanjang atau enggak itu tergantung banget terhadap perusahaan yang sedang meng-hire kalian saat itu. Jadi nggak bisa dipastikan nih, wah kalau kontrak pasti diperpanjang kok setiap tahun, di extend terus sampai tua gitu. Enggak. Itu nggak ada yang pasti. Jadi kontrak itu tidak ada kepastian tahun depan saya tuh diperpanjang atau enggak. Jadi itu salah satu kerugiannya. Terus kalau bicara tentang ngomongin gaji, nah untuk ngomongin gaji, beberapa perusahaan karyawan kontrak tuh dikasih gaji lebih tinggi daripada karyawan permanen, karena kan benefitnya kan beda. Jadi selain salary kan banyak sekali benefit yang diberikan perusahaan. Nah, karyawan kontrak ini terbatas banget nih, dia cuma dapat gaji, terus mungkin dapat THR dan bonus tuh nggak ada, medical limitnya pun juga berbeda gitu. Jadi makanya dia sedikit lebih tinggi. Cuma resikonya kayak kalian tuh bakal deg-degan terus nanti ketika akhir kontrak nih, aku bakal diperpanjang nggak ya, kira-kira diperpanjang atau enggak ya gitu. Takutnya seperti itu, dan mimpi buruk nih kalau ternyata nggak diperpanjang. Nah, itu kan jadi harus survive lagi nih jadi job seeker. Itu kalau karyawan kontrak seperti itu. Bonus dapat nggak karyawan kontrak? Bonus pada dasarnya hampir semua perusahaan karyawan kontrak tuh nggak dapat bonus. Jadi yang didapatkan kontrak tuh seingat saya tuh THR tuh wajib banget dapat, sama gaji bulanan lah, THP, entah gaji pokok sama tunjangan-tunjangan yang di perusahaan tersebut. Nah, kalau karyawan permanen nih bedanya. Nah, kalau karyawan permanen, ketika kalian masuk, atau karyawan tetap, ketika kalian masuk ke satu perusahaan, nanti tuh nggak ada yang namanya jangka waktu. Jadi kalian bakal bekerja di perusahaan itu tuh selama kalian mau atau selama perusahaan itu ada. Jadi sampai kalian pensiun lah, kalau saya boleh ngomong. Jadi kalau kamu stay di situ ya udah sampai pensiun kok bisa di situ. Cuma kalau karyawan tetap itu ada namanya probation atau masa percobaan, dan biasanya cuma 3 bulan. Nah, di 3 bulan awal ini status kalian tuh status probation. Nah, nanti di 3 bulan pertama setelah kalian dievaluasi, terus dinilai ternyata kalian layak dan bisa bekerja, akhirnya
kalian diberi kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Jadi cuma 3 bulan terus tetap, seperti itu. Nah, untuk probation sebenarnya nggak begitu susah sih selama kalian bisa mengikuti ritme kerja dan kalian nggak neko-neko, nggak macam-macam. Kalian bekerja, maksudnya selain kalian harus bekerja, saya rasa bakal lolos jadi karyawan tetap. Nah, benefitnya nih yang beda nih daripada karyawan kontrak. Kalau kalian itu masuk ke jenis atau perjanjian kerja karyawan tetap, itu selain dapat gaji, kalian juga dapat bonus. Jadi bonus dari industri kalian lah, perusahaan kalian itu. Sama lagi di bidang medicalnya, itu beda juga limitnya, limit medical. Jadi treatment-treatmentnya beda. Terus fasilitas-fasilitas lain kayak training, kayak development. Karyawan kontrak tuh nggak dapat seperti itu, tapi karyawan permanen dapat. Jadi secara singkat bedanya itu doang sih, nggak begitu banyak. Jadi kalau mau resign nih bang, gimana resign? Nah, kalau masalah resign, kalau karyawan permanen, kalian resign kapanpun ya silakan. Yang penting one man notice. Nah, kalau kalian karyawan kontrak, kalau mau resign, biasanya beberapa perusahaan tuh ada rules untuk membayar denda. Jadi kalau kalian kontrak tuh sisa kontraknya berapa bulan, ya kalian harus membayar denda itu. Nah, begitu pula kalau perusahaan itu melakukan PHK kepada kalian, kalian juga dapat kompensasi selama masa kontrak yang belum habis itu. Secara umum kayak gitu doang sih perbedaannya. Nah, kalau saya masih fresh graduate nih bang, bagusnya seperti apa? Atau saya harus milih apa? Kalau dulu saat saya jadi fresh graduate, jujur saya adalah tipe kalau orang yang wajib banget kerja dengan status karyawan tetap. Karena profil saya dan saya mengharuskan saya harus karyawan tetap nih. Karena saya butuh pendapatan yang tetap saat ini dan sampai selama-lamanya ibaratnya. Jadi nggak mau saya 1 tahun nanti saya survive nyari kerja lagi ya, kalau dapat, kalau enggak wah itu saya paling nggak mau hal seperti itu. Tapi tenang, kalau kalian masuk jadi karyawan kontrak tetapi melalui program khusus di perusahaan kayak MT, kayak manajemen trainee, itu rata-rata kontrak 1 tahun dulu, habis itu permanen. Nah, biasanya kalau tipe-tipe karyawan seperti itu opportunity untuk diangkat permanennya itu ada. Jadi emang sengaja programnya itu kontrak dulu, terus nanti di akhir akan ada final presentation dari kalian, terus kalian dikonsider untuk jadi permanen. Nah, kayak program MT, terus FGP, ke FGDP atau apapun itu tentang program fresh graduate lah intinya, itu rata-rata kontrak dulu. Tapi tenang, itu emang ada alokasi untuk jadi permanen. Tapi beda kalau kalian masuk ke satu perusahaan dengan status karyawan kontrak dan nggak lewat jalur seperti itu. Nah, itu opportunity untuk jadi karyawan permanen tuh kecil, cuma ya ada sih, cuma nggak begitu besar, dan kebanyakan sih bakal extend atau mungkin diputus nanti cari lagi seperti itu. Oke, itu sharing dari saya, singkat, padat, dan jelas. Jadi buat kalian yang mau kerja, jadi perlu dipertimbangkan baik-baik kalian mau kerja dengan status karyawan kontrak atau permanen. Itu ngaruh banget soalnya. Jadi kalau saya personally lebih ayem, lebih tentrem kalau karyawan permanen, biar lebih enjoy lah menjalani, jadi nggak ada rasa kekhawatiran. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan buat kalian. Thank you udah mengunjungi channel ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.